Shalom saudara-saudara, saya bersyukur kalau pada saat ini dapat kembali menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 30. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali membuka Alkitab, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Maka pada saat ini juga kami berseru, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 30 firman Tuhan mengatakan, lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam terikat, dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di wilayah Babel. Amin.
Saudaraku, saya pernah mendengar sebuah cerita humor. Konon di dalam pertemuan acara reuni, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sangat dipengaruhi dengan umur seseorang. Di saat orang bereuni dan yang datang adalah orang-orang yang usianya berumur sekitar 20 tahun, maka pertanyaan yang muncul adalah, sekarang kuliah di mana? Ketika orang yang bereuni berusia 30 tahun, maka pertanyaan yang muncul kemudian, sekarang kamu kerja apa? Ketika 40 tahun, orang bereuni pertanyaannya kemudian, anakmu sekarang berapa? Ketika orang berusia 50 tahun dan berkumpul berjumpa dengan teman-temannya, maka muncul pertanyaan, cucumu sekarang berapa? Ketika orang bertemu dengan sahabatnya, sesama orang yang berusia 60 tahun, maka pertanyaan yang muncul, teman kita yang meninggal berapa ya? Usia 70 tahun, pertanyaannya berganti, teman kita yang masih hidup berapa? Dan yang menarik, saudara, konon katanya ketika orang bereuni di saat usianya sudah 80 tahun, maka pertanyaan yang muncul adalah, maaf, kamu ini siapa ya? Saudara, pertanyaan-pertanyaan selalu berganti di tahun-tahun kehidupan manusia. Menunjukkan bahwa manusia memang berubah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Secara fisik jelas kita sebagai manusia pasti mengalami perubahan. Kalau saudara-saudara perhatikan foto saudara-saudara, album foto saudara, maka saudara bisa melihat bagaimana ada perbedaan fisik yang terjadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Apa yang nampak dalam diri saudara pada saat ini jelas berbeda dengan apa yang nampak dalam diri saudara 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Mungkin potongan rambut kita berbeda, mungkin bentuk badan kita, berat badan kita berbeda. Ada banyak perbedaan yang nampak secara kasat mata, tetapi juga ada banyak hal yang berbeda, yang berubah dalam hal yang tidak nampak. Misalnya dalam hal relasi, ada banyak orang yang mungkin mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Mereka yang dulu dekat bisa jadi sekarang jauh dari kita. Dulu menjadi teman, sekarang menjadi lawan. Sebaliknya, mereka yang dulu adalah lawan kita, sekarang bisa jadi kawan kita. Saudaraku, di dalam kehidupan kita banyak yang berubah. Sulit rasanya mencari apa yang tidak berubah. Tetapi bersyukur, ketika kita kecil kita boleh diingatkan ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Saudara masih ingat ada lagu yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dan itulah yang diimani oleh Sadrah, Mesah, serta Abednego. Ketiga orang ini, saudaraku, diceritakan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita tahu pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat satu patung yang begitu megah. Patung emas, ukurannya tidak main-main, 60 hasta tingginya. Itu sama dengan 30 meter. Lebarnya itu 6 hasta, sama dengan 3 meter. Ukuran yang tentu sangat besar, saudara. Namun yang menjadi luar biasa adalah ketika Raja Nebukadnezar kemudian memberikan perintah supaya setiap orang mau sujud menyembah patung emas itu. Saudara, inilah yang menjadi masalah bagi Sadrah, Mesah, serta Abednego. Mereka sadar betul, saudara, mereka berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Di ayat yang ke-6 jelas ada perintah. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi hukuman bagi orang yang tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar adalah hukuman mati.
Dan Sadra, Mesah, serta Abednego sadar betul ini bukan kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6, di situ kita bisa melihat ada perintah Allah yang jelas melarang penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap patung. Dikatakan dengan jelas dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, saya yakin dan percaya Sadra, Mesah, dan Abednego mengenal betul perintah Tuhan ini. Itu sebabnya di dalam bacaan kita di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Saudara, menarik, buat Sadra, Mesah, dan Abednego, perintah raja ini tidak bisa dikompromikan. Mereka ingat betul perintah Allah dan itu lebih tinggi daripada perintah raja. Dan mereka juga punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Ayat 17 mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka percaya bahwa Allah itu berkuasa, Allah pasti mampu, dan Allah pasti mau menolong mereka. Namun yang menarik saudara, ada sebuah catatan yang mereka berikan. Di ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kalaupun Tuhan tidak mengabulkan permohonan mereka, kalaupun apa yang Tuhan kerjakan berbeda dengan impian mereka, mereka tidak kemudian pergi meninggalkan Allah. Mereka tidak kecewa terhadap Allah. Dan justru inilah yang membuat Raja Nebukadnezar menjadi geram. Di ayat yang ke-19, saudara, kita bisa melihat bagaimana sikap dari Raja Nebukadnezar. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara, saya yakin dan percaya ketika Alkitab menuliskan angka 7, ini bukan persoalan biasa. Bukan semata-mata Raja Nebukadnezar ingin lebih memanaskan perapian itu, bukan. Alkitab ketika mengatakan angka 7, saudara, ingin menunjukkan angka yang sempurna, angka yang mutlak, angka yang tidak bisa dikompromikan. Maka sebetulnya situasi yang dihadapi oleh Sadra, Mesah, dan Abednego adalah situasi yang berat. Resiko yang harus mereka tanggung itu bukan main-main. Mereka berhadapan dengan kematian. Dan itu terbukti di ayat 22. Dikatakan di sana, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Saudara bisa bayangkan, belum masuk ke dalam tungku perapian saja orang bisa mati. Bagaimana dengan Sadra, Mesah, dan Abednego ketika mereka masuk dalam perapian itu? Mungkin kita juga akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan justru tinggal diam? Kenapa justru Tuhan seolah diam membiarkan Raja Nebukadnezar menambah penderitaan Sadra, Mesah, serta Abednego? Namun hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara-saudara, mari kita melihat dimensi yang berbeda. Bagaimana ternyata Allah tidak berubah.
kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesah, serta Abednego. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan bahwa ternyata api yang Tuhan izinkan dimasuki oleh Sadrak, Mesah, serta Abednego itu adalah kesempatan untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal 3 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan katakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, perhatikan bagaimana ternyata ketika mereka dibawa masuk ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala, yang sangat panas itu, Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak kemudian menjadi binasa. Justru di dalam tungku perapian yang menyala-nyala itu, mereka mengalami perjumpaan nyata dengan Tuhan. Saya jadi ingat, saudara, ada seorang anak Tuhan yang luar biasa, yang mungkin sebagian besar kita pernah mendengar namanya, Fanny Escorbi. Saudara, kita tahu siapa Fanny Escorbi. Dia adalah pencipta lagu yang begitu terkenal. Dan bahkan mungkin banyak di antara kita juga pernah mendengar kisah hidupnya. Sejak kecil Fanny Escorbi tidak bisa melihat. Ia mengalami kebutaan. Tetapi yang luar biasa, saudara, sekalipun ia memiliki keterbatasan fisik, ia memiliki pergumulan masalah sejak ia kecil, ia tetap dapat berkarya secara luar biasa. Hingga meninggal dunia, Fanny Escorbi sudah menulis 9.000 lagu. Dan beberapa diantaranya kita tahu lagunya. Ada lagu Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Ada pula lagu yang mengatakan Di jalan kuku diiring. Ada pula lagu yang kita tahu, mampirlah dengar doaku. Pun juga lagu selamat di tangan Yesus. Dan tentu saudara tahu lagu aku milikmu Yesus Tuhanku. Saudara tahu lagu itu. Masih banyak lagu yang diciptakan oleh Fanny Escorbi. Dan suatu kali, saudaraku, Fanny Escorbi mendapatkan pertanyaan yang menarik. Fanny, seandainya engkau bisa memilih, apakah engkau akan memilih untuk lahir dengan kemampuan melihat? Fanny Escorbi kemudian mengatakan, seandainya aku punya pilihan dan aku bisa memilih, aku akan memilih tetap buta. Supaya ketika aku meninggal nanti, wajah pertama yang akan aku lihat adalah wajah dari juru selamatku, yaitu Tuhan. Saudara, di dalam penderitaan kita bisa melihat, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ternyata api yang Tuhan izinkan dialami oleh Sadrak, Mesah, Abednego, dan mungkin juga kita, sebetulnya juga menjadi kesempatan untuk orang lain, bukan hanya kita, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal 3 ayat 24, jelas Raja Nebukadnezar dengan sangat terkejut dia berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Raja Nebukadnezar memperhatikan dengan seksama dari awal proses
hukuman yang dijalani Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan ia melihat sendiri pertolongan Tuhan itu nyata. Bahkan bukan hanya Raja Nebukadnezar. Kalau kita perhatikan di ayat 27, saudara, dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara-saudara, banyak orang kemudian melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam diri Sadra, Mesa, Abednego, Allah bekerja luar biasa. Allah menjaga, melindungi, bahkan Allah sendiri hadir di tengah-tengah penderitaan mereka. Percayalah bahwa di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, saudara, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, Tuhan tidak sekedar ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Sebetulnya di saat yang sama Allah juga ingin menjadikan kita sebagai sumber kesaksian hidup bagi banyak orang di sekitar kita. Saya ingat ada seorang yang luar biasa, Oswald Sanders namanya. Dia adalah penulis buku yang begitu terkenal. Banyak buku-buku rohani dia tulis. Dan suatu kali dia berkata, ada seorang yang luar biasa yang menginspirasi kehidupannya. Namanya adalah Nona Higgins. Nona Higgins ini adalah seorang yang hidupnya tidak sempurna. Secara fisik jelas ia memiliki banyak keterbatasan. Suatu kali Nona Higgins harus mengalami kenyataan pahit. Untuk menghindari infeksi yang menyebar luas di tubuhnya, tangan dan kakinya harus diamputasi. 40 tahun, saudaraku, Nona Higgins harus tinggal di satu ruangan yang sama. Tetapi yang luar biasa menurut kesaksian dari Oswaldo Sanders ini, Nona Higgins ternyata tidak mau tinggal diam. Dengan keterbatasannya, ketika seorang teman memberikan alat bantu untuk menulis, Nona Higgins ternyata mau menolong banyak orang untuk bangkit dari keterpurukan. Lewat tulisan-tulisan yang dia buat, lewat surat-surat yang dia tulis, dia memberikan semangat kepada orang yang kehilangan pengharapan. Saudara, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah, kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan. Di sisi yang lain juga diberi kesempatan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, saudaraku, ketika masalah datang, ketika api Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, hadir dalam kehidupan Sadra, Mesa, dan Abednego, ternyata itu Tuhan izinkan supaya kita bisa menerima berkat dari Allah. Kalau saudara perhatikan di ayat 30, ada sebuah pernyataan yang menarik, keterangan yang ditulis dalam Alkitab. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku, ternyata Allah punya rencana yang luar biasa untuk Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika mereka dimasukkan dalam tungku perapian yang menyala-nyala, mereka tidak menghadapi kebinasaan, melainkan lewat jalan itulah Allah mau berikan kenaikan kedudukan yang tinggi untuk mereka. Masalah boleh silih berganti datang, tetapi percayalah bahwa di tengah pergumulan kita ada rencana Tuhan yang sedang Allah kerjakan untuk setiap kita mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Allah. Pertanyaannya, maukah kita bersandar kepada Allah? Saya mau akhiri, saudara-saudara, perenungan kita pada saat ini dengan satu kisah yang menarik. Ada seorang yang begitu terkenal, namanya Edna Medford. Dia biasa melakukan survei. Dan suatu kali dia melakukan survei untuk mencari tahu di antara banyak presiden Amerika, siapakah presiden Amerika yang paling sukses. Ternyata berdasarkan survei yang Edna Medford lakukan, keluarlah nama Abraham Lincoln. Kalau saudara-saudara cek di Google,
Saudara ketik presiden tersukses di Amerika, yakin dan percayalah, nama yang keluar juga akan Abraham Lincoln. Mungkin kita akan bertanya-tanya kenapa Lincoln bisa menjadi orang sukses. Seorang sahabat dari Abraham Lincoln suatu kali bercerita, dia sering keluar masuk dengan bebas ke Gedung Putih tempat tinggal para presiden Amerika, termasuk Abraham Lincoln. Dan suatu kali saudara, ketika dia melintasi kamar Abraham Lincoln, dia mendengar ada suara dari dalam kamar. Dia penasaran, Abraham Lincoln ini sedang bercakap-cakap dengan siapa. Kebetulan saat itu pintu ruangan atau pintu kamar Abraham tidak dikunci, tidak ditutup. Maka sang sahabat mencoba melihat, dan ternyata ketika dilihat, Abraham Lincoln tidak berbicara dengan orang lain. Yang dilakukan oleh Abraham Lincoln adalah sujud di dekat tempat tidurnya dan dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dia berkata, Tuhan Yesus, tolonglah saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Saudara, ternyata kunci keberhasilan Abraham Lincoln adalah kerendahan hati, keberserahan diri untuk percaya kepada Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, baik kuasa dan juga kasih-Nya. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah kita percaya kepada Dia yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kami boleh menemukan bahwa ada pribadi yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami, yaitu Bapa kami yang ada di surga. Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Tuhan kamilah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami sadar bahwa Engkau tidak pernah berubah, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan dengan kuasa Tuhan mampu mengubahkan hidup kami. Kami boleh belajar untuk tetap setia sama seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kami mau rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui, menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Kami tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami mau serahkan kehidupan kami bersama dengan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada saat ini. Sampai berjumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.